Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ada info kebakarannya di sini ya, Kementerian ATR. Dugaan karena konsleting AC. Kenapa ya setiap kebakaran yang jadi kambing hitam selalu konsleting. Padahal coba kalau kalian tes di rumah lah. Kalian konsletikan lampu kulkas atau apapun itu pasti akan jeglek, pasti akan trip, tidak terjadi kebakaran. Ini perlu dibuat skripsi atau karya ilmiah ya, atau penelitian ya. Sebenarnya menjadi penyebab kebakaran itu apa? Karena walaupun di pabrik juga ya, saya ada dinamo atau apapun yang konslet, pasti breakernya MCB-nya akan trip, nggak sampai kebakaran. Nah, konsleting itu memang bisa mengakibatkan kebakaran. Itu karena apa? Satu misalnya ya, MCB atau breakernya kebesaran ya. Misal AC 700 watt tapi MCB-nya 10 ampere atau 20 ampere ya. Yang seharusnya 4 ampere atau 6 ampere dikasih sampai 30 ampere seperti itu. Itu bisa mengakibatkan kebakaran karena nggak trip. Bisa juga karena kabelnya kekecilan. Jadi kabelnya harusnya 2 mili dikasih 0,7, 0,9 atau 1 mili ya. Itu kabelnya panas, lama-lama kebakaran. Tapi kalau secara instalasi udah normal, secara gambar perencanaan udah normal, MCB udah benar, lah harusnya itu aman, nggak sampai terjadi kebakaran. Berarti apa masalahnya? Berarti ada masalah di instalasi listriknya ya, yang tidak sesuai dengan spek. Nah, apakah yang gambar gedung itu keliru? Apakah yang buat gambar kelistrikan itu keliru? Nah, jadi apakah perlu diaudit seluruh gedung-gedung semuanya itu? Apakah penggunaan MCB dan bebannya itu, pembagian MCB-nya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku ya, sesuai dengan PUIL ya. Jadi memang sangat aneh ya kalau dari zaman dahulu sampai sekarang itu paling gampang ya karena konsleting ya, kebakaran karena konsleting. Jadi kalau kebakarannya itu karena konsleting, yang tanggung jawab ya yang gambar itu ya guys ya, yang merencanakan pembangunan ya, gambar listriknya itu yang keliru. Tapi menurut saya bukan begitu ya. Menurut saya penyebabnya bukan konsleting. Ada penyebab lain yang perlu diselidiki. Karena masa dari dulu sampai sekarang penyebabnya itu aja, konsleting terus. Padahal bisa kalian praktekkan di rumah lah, kalian konsleting kan stop kontak AC apapun ya pasti jeglek. Kalau di pabrik-pabrik kita konsletkan motor apapun yang bebannya besar ya pasti trip, karena proteksi itu bekerja. Ada MCB ya yang potensi konsleting maupun beban lebih dia pasti trip. Belum lagi ada ELCB atau RCBO yang digunakan untuk potensi kebakaran yang 300 mA ya. Kalau semuanya setnya sudah lengkap ya nggak mungkin ada kebakaran. Jadi apa yang menyebabkan konsleting itu bisa mengakibatkan kebakaran ya? Tentunya kegagalan MCB untuk trip. MCB gagal trip itu karena apa? Karena MCB-nya kebesaran atau karena apa? Nah, itu harus diselidiki biar enggak setiap kebakaran alasannya konsleting terus. Oke, itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin buat yang menjabat ya perlu diaudit ya, apakah semua gedung itu instalasinya sudah sesuai ya. Jadi nanti kalau udah kebakaran nggak nyalain konsleting terus ya. Apakah MCB-nya sudah sesuai, pembagian grupnya sudah benar ya. Oke, itu aja sekilas unek-unek dari saya. Semoga ada manfaat atau enggak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.